Apa perbedaan stres dan depresi? Kerap kali kita salah memaknai dua istilah tersebut dan menganggapnya serupa. Tapi sebenarnya terdapat perbedaan antara stres dan depresi. Sebelum lanjut membahasnya, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan loncengnya agar mendapat informasi video baru lainnya. Pertama, pengertian mendasar. Istilah stres tidak dapat dipisahkan dari distres dan depresi karena satu sama lainnya saling terkait. Stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialami seseorang, dan apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu, dinamakan distres. Sedangkan depresi merupakan reaksi kejiwaan terhadap stresor yang dialami seseorang. Kedua, waktu sembuh. Dalam banyak hal, manusia akan cukup cepat untuk pulih kembali dari pengaruh-pengaruh pengalaman stres. Manusia mempunyai suplai yang cukup baik dan energi penyesuaian diri untuk dipakai dan diisi kembali bila mana perlu digunakan. Distres menjadikan seseorang kesulitan untuk beraktivitas. Hal itu juga membuat kita kerap merasakan kewalahan dan kelelahan serta cenderung memiliki mood serta emosi negatif. Sedangkan depresi sering membuat seseorang melakukan penghindaran atas pekerjaan dan lingkungan sosial, cenderung mengurung diri dan mengalami kesedihan mendalam. Ketiga, bentuk perawatan. Mereka yang mengidap depresi membutuhkan bantuan perawatan dari ahli. Bantuan tersebut berupa obat-obatan atau terapi. Jika teman-teman melihat orang sekitar, entah itu teman atau keluarga yang memperlihatkan tanda-tanda gejala depresi seperti menarik diri dari lingkungan sosial, mengabaikan hal-hal yang biasanya disukai, dan selalu putus asa, jangan hakimi mereka. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mendengar dan berusaha untuk memahami apa yang terjadi pada mereka. Meski memiliki ciri yang hampir serupa, depresi dan stres memiliki level masalah dan durasi yang berbeda. Stres biasanya dapat diatasi dengan mengalihkannya melalui hiburan, piknik, tertawa bersama orang terdekat, bersosialisasi, olahraga, atau melakukan hal-hal yang disenangi. Sedangkan tidak demikian bagi depresi. Ingat, depresi memiliki persoalan yang lebih berat dari stres. Keempat, respon tubuh. Saat terserang stres, tubuh kita sebenarnya berusaha memberi respon terhadap serangan atau ancaman. Sebagai mekanisme perlindungan diri, berbagai hormon dan zat kimia seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin diproduksi oleh tubuh. Hal ini membuat kita merasa memiliki dorongan energi dan peningkatan konsentrasi supaya kamu bisa merespon sumber tekanan secara lebih baik. Tubuh juga akan secara otomatis menghentikan fungsi-fungsi tubuh yang tidak diperlukan, misalnya pencernaan. Namun, apabila stres menyerang di saat yang tak semestinya, darah akan mengalir ke bagian-bagian tubuh yang berguna untuk merespon secara fisik seperti kaki dan tangan sehingga fungsi otak menurun. Inilah yang membuat kita tak mampu atau terkadang sulit untuk berpikir jernih dikala stres menyerang. Sedangkan depresi merupakan penyakit mental yang berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitanya. Terakhir, jika teman-teman merasa stres dan telah melakukan usaha untuk menghentikannya namun tidak berhasil, cobalah konsultasi dengan pihak terkait. Mungkin saja stres itu telah berubah menjadi depresi. Perasaan tertekan terus-menerus akan membawa kita pada kondisi buruk dan depresi akan mudah menyerang. Depresi membutuhkan penanganan khusus dan tak dapat disembuhkan dengan cara mengatasi stres. Depresi membuat kondisi otak berubah dan membuat kita kehilangan minat pada banyak hal, sehingga butuh ahli dalam penanganannya seperti terapis, psikiater, hingga psikolog profesional. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.